budiman yang dirahmati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan menyampaikan beberapa bait syair matan Ibnul Jazari. Ya. Ada 7 bait yang akan saya sampaikan di kesempatan ini. Namun sebelumnya saya akan mengulas sedikit atau menyampaikan sedikit tentang Ibnul Jazari. Ya. Beliau adalah seorang ulama qiraah terkemuka. Beliau lahir tanggal 25 Ramadan tahun 751 Hijriah, bertepatan dengan 30 November tahun 1350 Masehi. Beliau adalah seorang ulama terkemuka dan sudah menghafal Al-Quran pada usia 13 tahun, kemudian mendedikasikan usia dan waktunya, pikirannya untuk menuntut ilmu Al-Quran. Ya. Kemudian beliau menghasilkan banyak karya buku yang bermanfaat bagi umat. Ya, di antaranya karya fenomenal beliau adalah Muqaddimah Matan Ibnul Jazari yang salah satunya beberapa baitnya kita bahas pada kesempatan ini. Ya. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah SWT, ada 7 bait syair yang akan saya sampaikan kepada pemirsa semua. 7 bait syair itu dimulai dari bait yang ke-27. Beliau menyampaikan dalam bait syairnya, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahihil qur'ana athimu. Dan mengamalkan tajwid bagi muslim yang mukallaf itu hukumnya wajib secara mutlak, kata beliau. Ya. Man lam yusahihil qur'ana athimu. Barang siapa yang sengaja tidak mengamalkan tajwid saat membaca Al-Quran, maka ia berdosa. Ya. Kenapa berdosa? Ya. Beliau menyampaikan alasannya di bait yang ke-28. Ya. Karena li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bertajwid. Melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan bertajwid. Lalu Rasulullah membacanya, didengarkan oleh sahabat, sahabat pun membacanya dengan bertajwid pula. Hingga kemudian tajwid Al-Quran itu sampai kepada kita dengan bertajwid pula. Ya, maka kita pun dituntut untuk mampu membaca Al-Quran dengan bertajwid sebagaimana Rasulullah SAW, yang oleh para ulama qiraah bacaan Rasulullah itu dirumuskan dalam ilmu yang disebut dengan ilmu tajwid. Pemirsa, itu diantara alasan beliau kenapa beliau mengatakan bahwa membaca Al-Quran dengan bertajwid itu wajib secara mutlak bagi kaum muslimin. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan bertajwid, maka kita tidak boleh membacanya tanpa bertajwid. Gitu. Ya, kemudian berikutnya adalah di bait 29. Wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati. Ya. Dan tajwid itu juga merupakan penghias bacaan Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran secara bertajwid, maka akan membuat irama bacaan kita menjadi indah didengar. Ya. Indah di sini, indahnya bacaan kita bukan berdasarkan langgam atau irama, ya, tapi karena tajwid kita, ya. Karena ada beberapa kaum muslimin yang membaca dengan irama yang indah, tapi tajwidnya tidak disertakan, gitu, ya. Jadi bahasa ininya tajwidnya kemana-mana, ya. Berikutnya bait yang ke-30, wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Ya, bait ke-30 beliau menyampaikan tajwid itu adalah memberikan setiap huruf haknya, ya, berupa sifat-sifatnya dan juga mustahaknya. Berupa sifat-sifatnya ini sifat hak yang melekat pada huruf dan mustahak ini yang tidak melekat. Ya, insya Allah di lain waktu nanti akan kita bahas, ya, apa itu hak yang melekat dan apa yang tidak melekat. Berikutnya di bait yang ke-31 Ibnu Jazari menyampaikan waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi.
Tajwid juga memiliki arti mengembalikan setiap huruf pada makhraj asalnya, yakni tidak mengucapkan huruf hijaiyah sembarangan, bukan dari tempat keluar yang sebenarnya. Nah, ini termasuk kewajiban kita ya, untuk membaca Al-Quran sesuai dengan tempat keluarnya huruf. Ya. Jadi tidak boleh kita mengucapkan huruf itu sesuai dengan mau-mau kita, ya, karena nanti akan menimbulkan kesalahan arti. Ya. Lalu berikutnya bait yang ke-32 beliau menyampaikan mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Tajwid juga bermakna membaca Al-Quran dengan sempurna, ya, lalu mengalirkan bacaan dengan pengucapan yang lembut tanpa serampangan. Ya. Sempurna ini sesuai dengan mizannya, takarannya, tidak boleh berlebihan atau juga tidak boleh serampangan, asal-asalan. Gitu ya. Kalau berlebihan itu bisa rubah huruf dan juga bisa menambah huruf yang seharusnya tidak ada menjadi ada. Misalkan membaca huruf ta, ya huruf ta itu ada sebagian umat Islam membacanya ketika karena berlebihan jadi ada tambahan s. Misalkan tab, bat, nah itu menambah huruf s di situ dan itu tidak diperbolehkan. Ya, baik itu nanti kita insya Allah akan bahas itu ya. Nah, kemudian bait yang ke-33 Ibnu Jazari menyampaikan walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifathihi ya. Dan tidak ada yang membedakan antara orang yang mengamalkan tajwid dan yang tidak itu kecuali dia harus belajar melatih lidahnya secara konsisten. Ya, di sini beliau mengatakan riyadhah itu latihan, ya, menggerakkan lidah sampai mencapai kemampuan yang dikehendaki. Ya, jadi dibutuhkan latihan dalam belajar ilmu tajwid, dalam membaca Al-Quran secara bertajwid itu diperlukan latihan-latihan yang konsisten sehingga lidah kita, makharijul huruf kita bisa mengucapkannya dengan benar. Nah, pemirsa, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memotivasi kita semua, ya, sehingga yang belum bisa membaca Al-Quran dengan bertajwid atau selama ini bacaan Al-Qurannya tidak sesuai dengan kaidah tajwid sehingga menimbulkan banyak sekali kekeliruan dalam membacanya, ya, tidak sesuai dengan makharijul hurufnya, ya, misalkan sering saya jumpai umat Islam baca huruf lam itu lidahnya keluar lah, ya, nah itu makhrajnya tentu tidak benar karena makhraj huruf lam itu tersembunyi di belakang gigi kita atas, ya, gigi yang atas, ya. Nah itu salah satu contoh, ya. Insya Allah nanti kita akan bahas tuh tentang makharijul huruf, tempat-tempat keluar setiap huruf, ya. Dan juga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memotivasi bagi yang sedang berproses saat ini, sedang belajar, dikuatkan untuk terus bersabar dan banyak berlatih, ya, tidak berhenti di tengah jalan, ya, atau mengambil cara yang mudah, ya sudahlah, berpasrah diri, ya, saya mampunya begini, padahal belum berlatih secara maksimal, ya. Kemudian bagi yang sudah memiliki kemampuan baca Al-Quran dengan bertajwid, ya, mari kita tularkan kepada saudara-saudara kita umat muslim, ya. Demikian pemirsa, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.